Shalom. Saudara-saudara, saya bacakan untuk kita semua. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Mazmur pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sampai sejauh itu saudara, pembacaan firman Tuhan bagi kita siang hari ini. Yang berbahagia adalah kita sudah baca dengar firman Tuhan, tetapi bukan saja baca dengar, melainkan melakukannya dalam hidup kita. Saudara, ada banyak orang hari ini melegitimasi sikap pemikiran dan sesuatu yang dilakukan karena merasa jalannya baik-baik saja. Nggak ada persoalan, nggak ada masalah, berarti yang saya lakukan itu betul, yang saya lakukan itu benar. Jadi anggapan betul atau salah itu dilihat dari jalannya. Kalau jalannya baik, jalannya semuanya tidak ada masalah, berarti itu sesuatu yang benar. Apakah betul saudara kalau kita lakukan sesuatu itu dan rasanya tidak ada persoalan, baik-baik saja, lancar-lancar saja, maka kita anggap itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang betul? Hati-hati saudara. Lalu kemudian sebaliknya, kita anggap bahwa itu bukanlah kehendak Tuhan kalau ketika kita melaksanakannya, ada rintangan, ada halangan. Ada aja masalah. Lalu kita berkata, jangan-jangan ini bukan kehendak Tuhan. Itu kan yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari dari Babilonia setelah penghukuman selama 70 tahun di mana kepulangan mereka untuk membangun bait Allah di Yerusalem yang sudah hancur berantakan. Sementara mereka memulai membangun dasar dari atau fondasi dari bait Allah itu, banyak pertentangan yang mereka hadapi dari suku-suku yang ada di sekitar mereka dan menyulitkan pekerjaan pembangunan bait Allah itu. Dan pada suatu titik tertentu mereka berkata, belum waktunya membangun bait Allah. Kenapa? Ada tantangan, ada kesulitan, ada persoalan. Lalu mereka beralih untuk membangun rumah bagi diri mereka sendiri. Hati-hati saudara, siasat dari iblis yang ditawarkan lewat dunia ini saudara. Kalau pemikiran, iman dan keyakinan mengalami tantangan, mengalami berbagai pergumulan, seringkali kita menganggap itu adalah sesuatu yang keliru. Tetapi ketika sesuatu hal yang kita anggap itu mudah dan lancar-lancar saja, kita anggap itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Memang ada juga saudara, kehendak Allah, langkahnya baik-baik saja kalau memang Tuhan inginkan baik-baik. Atau bukan berarti saudara, sebuah keyakinan atau sebuah harapan yang direalisasi dan hendak direalisasikan, lalu tantangan datang, rintangan datang, bisa jadi mungkin itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan merintangi, menghalangi. Pernah baca saudara ketika Paulus hendak melayani, memberitakan Injil ke suatu daerah. Dengan tegas firman Tuhan berkata, Roh Kudus melarang dia untuk melayani di situ. Tentu Roh Kudus melarang dia dengan apa? Apakah datang, hai Paulus, gak boleh memberitakan Injil di sini? Enggak juga tentu. Ada peristiwa-peristiwa yang Roh Kudus kerjakan lewat situasi dan kondisi di sekitar Paulus, sehingga Paulus mengambil kesimpulan bahwa ini bukanlah kehendak Roh Kudus, aku mau memberitakan Injil di sini. Jadi kata lain saudara, bisa saja kesulitan itu menjadi alat tanda bagi Allah untuk memperingatkan kita bahwa jangan lanjutkan pekerjaanmu, jangan lanjutkan jalanmu, kalau enggak engkau akan kejebur. Itu yang seringkali misalkan saudara, ketika kita berjalan terus, tau-taunya di depan itu adalah jurang. Apa yang Tuhan akan lakukan?
Tuhan akan lakukan sesuatu mungkin menyakitkan saudara supaya menyadarkan kita dan akhirnya tidak maju lagi. Tetapi apakah betul saudara, kalau jalannya lancar, baik-baik saja, itu pertanda perkenanan Tuhan? Apa betul saudara, kalau sulit, kalau sukar, kalau banyak rintangan dan halangan, itu pertanda bahwa itu bukanlah kehendak Tuhan? Makanya kita harus tahu kehendak Tuhan terlebih dahulu saudara. Itu. Jangan dibalik saudara, lihat tanda gitu kan. Tuhan, aku pengen menikah, kata seorang pemuda yang sudah waktunya menikah. Oleh karena itu Tuhan, semua sesuai dengan janji firman-Mu bahwa jodoh adalah di tangan Tuhan, itulah sebabnya gitu kan saudara. Aku ingin ketika nanti sampai di gereja ada seseorang yang Tuhan taruh ada di sana menjadi pendamping hidupku kelak. Oleh karena itu beri tanda gitu kan saudara. Tandanya apa? Bajunya merah, sepatunya merah, pakai topi merah, gitu kan? Kalau kita jujur saudara, kadang-kadang kita minta tanda tetapi kalau tanda itu ada, kita seringkali kesampingkan. Yang betul-betul ada perempuan loh, datang dengan baju merah, sepatu merah, dan topi merah. Tapi usianya 60 tahun saudara. Lalu kita berkata, Tuhan, ini bukan kehendak-Mu. Kok yang mana yang sebenarnya? Tadi tanda. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan terlalu menitik beratkan kepada apa yang bisa kita lihat, saudara. Jangan dibalik, jangan yang dilihat dulu baru keyakinan. Keyakinan dulu baru apa yang dilihat, saudara. Apapun yang dilihat, mari pegang keyakinan kita, iman kita. Apakah jalannya mudah? Puji Tuhan saudara. Haleluya. Tuhan berkuasa untuk itu kan pujian kita. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Kita bisanya sepertinya melurus saja, yang berkelok-kelok jadi lurus. Kalau memang itu adalah maunya Tuhan, gampang saudara. Gampang, mudah bagi Tuhan. Tetapi apakah betul itu maunya Tuhan untuk merealisasikan keyakinan dan iman kita saudara? Jadi keyakinan dulu yang pertama. Kebenaran firman Tuhan dulu yang pertama saudara. Mari pegang keyakinanmu lewat kebenaran firman Tuhan. Itu yang dialami oleh Daud di sini. Dia berkata ayat yang kedua, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Dan salah satu lawannya siapa saudara? Anaknya sendiri. Betapa banyak lawanku. Ini tidak membuat dia menjadi, oh Tuhan berarti jalan-jalan hidupku gak bener nih. Ini persoalan gak bener nih. Enggak. Dia melihat realita memang banyak lawanku Tuhan. Aku tahu, aku ngerti, aku sadar banyak lawanku. Tetapi dia tidak berhenti di situ lalu mengambil kesimpulan. Oh berarti yang saya lakukan selama ini salah. Yang saya lakukan selama ini gak benar. Yang saya lakukan selama ini keliru. Sehingga ada banyak orang lari dari kenyataan, lari dari apa yang harus dialami. Oleh karena apa? Karena tidak benar dulu di ujungnya saudara. Tetapi Paulus berkata, ya Tuhan, aku tahu banyak lawanku, aku tahu banyak musuhku. Kenapa? Karena memang dia tidak mencari musuh, saudara. Dia tidak membuat musuh. Tidak, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita lihat latar belakang dari kisah ini, anaknya sendiri menjadi lawannya, saudara, yang mengkup kerajaan tahtanya, saudara. Tetapi itu memang akibat dari perselingkuhannya pada zaman dahulu. Tetapi ya sudah selesaikan nih kalau saudara baca misalkan Mazmur pasal 51. Dia sudah mengakuinya, dia sudah menyelesaikannya. Sehingga jalan-jalannya memang dia upayakan supaya tetap menyenangkan hati Tuhan. Tetapi toh juga walaupun dia berusaha menyenangkan hati Tuhan, ada banyak juga yang tidak suka dengan dia, yang ingin mengkup dia termasuk anaknya. Dia tidak lari dari keyakinannya kepada Tuhan. Saudara, kita nanti akan lihat. Jadi kalau seseorang benar di hadapan Allah, apapun yang terjadi dia tidak lari dari situ, saudara. Perkataan ya Tuhan betapa banyaknya lawanku itu bukan sebuah pernyataan dalam keluhan, bukan. Dia tahu memang itu
harus saya hadapi. Bukan sebuah sesuatu yang maya, yang sepertinya tidak nyata. Itu nyata. Kenapa? Karena memang ayat yang pertama itu sebagai wujud dari kenyataan persoalannya. Anaknya sendiri menjadi musuhnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai ayat 3 berkata, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Kalau itu dilihat oleh Daud, tanpa hulunya benar, saudara, itu sudah hancur, saudara. Dia akan berkata, memang engkau nggak pernah lagi menolong aku, Tuhan, engkau sudah melupakan aku, engkau sudah tidak peduli lagi dalam hidupku. Tapi kebenarannya Daud pegang, Allah adalah pertolonganku. Nanti dia akan ada ayat yang seterusnya, saudara. Ayat yang ke-8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, gitu kan, saudara. Dia tidak lari dari persoalan, walaupun ada banyak yang mengejek dia, nggak peduli lagi Allah bagi dia, udah kejar aja, pasti dia akan binasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataan itu tidak harus menghancurkan Daud. Kenyataan itu tidak harus merubah langkah Daud di dalam Tuhan, saudara. Ayat yang 4, ini yang dilakukan oleh Daud. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ingin rencana Tuhan, kalau kebenaran dari rencana Tuhan dalam hidup kita, kita akan alami. Jangan lari dari persoalan oleh karena ingin melegitimasi pernyataan bahwa itu bukanlah kehendak Tuhan. Padahal sebenarnya mau lari, saudara. Tetapi mari seperti Paulus, jadikan dia perisai. Arti perisai itu, saya berlindung pada Allah yang adalah perisaiku. Saya jadikan Tuhan itu perlindunganku. Itulah kebenarannya, saudara, bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan. Kalau Allah tempat perlindungan, berarti kemungkinan akan ada badai, kemungkinan akan ada angin taufan, kemungkinan akan ada berbagai masalah seperti Daud berkata di sini, banyak lawanku, banyak masalah, banyak persoalan, tetapi Tuhan menjadi perisaiku. Ini menjadi kebenarannya, saudara. Kalau engkau benar di dalam Tuhan, sebenarnya salah satu tandanya adalah dunia tidak suka dengan kita. Orang-orang tidak suka dengan kita. Itu salah satu tanda. Makanya saya sering katakan begini, saudara. Kalau pekerjaanmu di dalam Tuhan mengalami tantangan, itu sebenarnya justru menjadi legitimasi bahwa jalanmu benar. Kenapa, saudara? Kalau tenang-tenang aja, itu akan membuai kita, kan? Kalau tenang-tenang aja. Padahal iblis itu tidak akan pernah tinggal diam loh, saudara. Kalau kita benar di dalam Tuhan, dia tidak akan tinggal diam, percayalah. Bukankah firman Tuhan berkata, karena waktunya sudah semakin dekat, maka sebanyak mungkin dia akan bekerja, sebanyak orang dia akan coba hasut, saudara. Karena waktunya sudah dekat. Itulah sebabnya kalau kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau ada persoalan, ada tantangan, ada kesulitan, harusnya kita berkata, oh ini tandanya bagiku bahwa aku di jalan yang benar, di track yang benar. Tetapi kadang-kadang orang berpikir begini, saudara, oh jangan-jangan ini bukanlah kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, Tuhan kan berkuasa. Tuhan kan sanggup memberangus mulut orang itu sehingga dia tidak mencela aku, menahan gelombang itu sehingga tidak menerpa hidupku. Enggak, saudara. Tetapi Daud berkata di sini, apapun yang terjadi memang musuh banyak, namun Tuhan menjadi perisaiku. Kalau Tuhan menjadi perisai, kita akan aman, saudara. Itu seperti gunung batu. Ketika angin ribut datang di padang pasir, saudara, orang cari gunung untuk berlindung. Dan ketika mereka sampai di balik gunung itu menjadi jaminan mereka akan aman. Sekalipun angin ribut masih menerpa, saudara. Jadi jangan berkata, oh saya salah barangkali mengambil keputusan ini. Oleh karena itu, ya sudah, batalkan. Mungkin anginnya akan reda, saudara. Anginnya betul akan reda. Mungkin masalahnya akan hilang. Hambatannya akan diangkat. Persoalannya akan reda. Kenapa? Karena inilah tujuan dari iblis untuk membatalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi
Daud tidak seperti itu, saudara. Aku tahu Tuhan musuhku banyak, tetapi aku tidak akan pernah berhenti untuk maju. Namun engkau menjadi perisai dalam hidupku. Jadikan Tuhan menjadi perisai, saudara. Tempat perlindungan. Menjadi gunung batu kita. Karena apa? Karena memang kita nggak sanggup, saudara. Kalau saudara lihat kisah hidup tentang peristiwa Absalom dan Daud ini, saudara. Satu saat dia harus terusir dari istananya. Karena apa? Karena Absalom ini sudah galang kekuatan, saudara. Termasuk Panglima Daud sudah ikut dengan dia. Lalu dia masih punya kekuasaan, tentara masih dia pegang, saudara. Daud pegang. Tetapi, itu yang saya katakan tadi, dia tahu kebenarannya, saudara. Dia tahu kebenarannya. Dia rela tinggalkan istananya. Karena apa? Karena dia berpikir begini, gak baik berperang dengan anak sendiri. Walaupun anaknya pengen berperang dengan dia, saudara. Dia pegang kebenaran, saudara, bahwa gak baik berperang dengan anak sendiri. Dia keluar dari istananya diketawain oleh banyak orang, gak peduli dia, saudara. Dia begitu dihinakan oleh masyarakat, gak peduli. Apalagi ketika masih ada memang sakit hati dari suku Benyamin, di mana suku itu adalah suku dari Saul, saudara. Merasa memang terhina ketika Saul sudah tidak menjadi raja, sehingga mereka tidak lagi punya kebanggaan sebagai suku Benyamin yang adalah asal dari Saul sebagai raja. Jadi masih ada luka dia. Ketika Daud terusir dari istananya, suku-suku ini coba ingin menghina dan mengejek Daud. Tetapi Daud tidak membalas, sudah dia pergi saja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu buktinya bahwa Daud menjadikan Tuhan adalah perisainya. Dia tidak masalah walaupun barangkali dia juga terluka dengan ucapan-ucapan masyarakat yang dia pimpin pada waktu itu, saudara. Tapi dia tetap, saudara. Suatu saat ada Abisai, seorang yang dengan begitu lancangnya, saudara, menghina dan mengutuki Daud. Sampai-sampai pengawalnya berkata, Baginda, apakah Baginda bersedia kalau saya penggal kepalanya, katanya. Tapi dia berkata, nggak usah. Siapa tahu memang Tuhan lewat dia hendak mengutuki aku. Siapa bisa larang, katanya. Tapi kalau enggak, dia akan memperdulikan masalahku, kata Daud. Dia tetap berjalan tanpa harus menanggapi kutukan dari orang itu, saudara. Itu membuktikan Daud menjadikan Allah perisainya, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah Allah menjadi perisai kita ketika orang lain mengejek kita? Ketika orang lain melukai kita? Ketika orang lain mungkin memfitnah kita, menjelek-jelekkan nama kita? Salah satu tanda bahwa Tuhan adalah perisai kita apa, saudara? Kita tidak membalas hinaan mereka. Kita tidak membalas ejekan mereka. Bukankah itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi ada banyak, saudara, yang kemudian bereaksi negatif. Itu menunjukkan bahwa bukan Tuhan perisai kita. Saya tidak tahu masalah dan pergumulan yang kita hadapi hari ini, saudara. Mungkin keadaannya sulit, keadaannya sukar. Semakin banyak masalah, semakin banyak persoalan. Itu memang realita, saudara. Dan itu yang diungkapkan oleh Daud. Banyak musuhku, banyak masalahku. Tetapi jangan oleh karena banyak masalah, banyak musuh, lalu kita berkata, gak benar ini. Makanya kita lihat jalan-jalan kita di dalam Tuhan, saudara. Apakah jalan kita lurus, kata kita pemazmur, atau bengkok? Selidiki aku, Tuhan, lihat hatiku, ujilah aku. Kalau betul kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, apapun realita hidup, mari jadikan Tuhan perisai itu, saudara. Sehingga kita tetap maju. Itu yang membuat tentara bisa maju terus, saudara. Ada perisai, walaupun ada tombak dan panah, prajurit belum tentu bisa mau maju, saudara.
Tetapi kalau ada perisai itu yang kalau saudara lihat nonton Gladiator itu saudara, ya kan? Benteng itu benteng perisai saudara, maju gitu maju sama-sama saudara, karena ada perisainya. Ketika dipanah pun perisai yang nangka, ketika ditombak pun perisai yang nahan saudara. Memang akan banyak panah, ada banyak tombak saudara, ada banyak pergumulan dan masalah. Tapi sejauh Tuhan menjadi perisai, kita akan bisa tetap maju saudara. Kenapa seringkali kita kalah? Karena tidak ada perlindungan saudara. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia tetap maju saudara, walaupun musuhnya ada persoalannya banyak saudara. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, saudara, kita baca bersama-sama ayat yang kelima ini. 1, 2, 3. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ini yang kedua saudara. Jikalau kita sudah menjadikan Tuhan perisai kita, maka berseru-serulah kepada dia sebagai bentuk dari keyakinan kita kepadanya bahwa ia adalah pertolongan kita saudara. Berseru. Andalkan dia. Memang perisai ada, tapi belum tentu bisa menang saudara. Iya kan? Ya seri sih iya, tapi seri itu tidak ada menang saudara. Ya kan? Makanya kalau orang hanya main sepak bola hanya bertahan, nggak bakal bisa jadi juara saudara. Nggak ada orang, nggak ada pemain, nggak ada kesebelasan sepak bola bisa menjadi juara karena seri terus. Babak penyisihan seri, ya 18 besar seri, 6 besar seri, semifinal seri, finalnya seri, juara enggak? Enggak ada saudara, enggak ada. Walaupun Spanyol pernah kalah di Piala Dunia tahun 2010 saudara, ya 2010 ya, Spanyol pernah kalah dari Swiss, tetapi Spanyol bisa juara. Karena menang saudara. Karena kalahkan musuh. Iya kan saudara? Bukan karena seri, bukan. Mantap sih pertahanan Italia. Tapi seri, bukan, Inggris saudara. Seri terus. Satu saat keok kalah sekali. Habis saudara, tersisi udah. Lawan siapa itu saudara? Banyak penyisian, seri terus. Akhirnya masuk ke 18 besar. Seri lagi saudara. Oh, di 18 besar udah tos-tosan saudara. Nggak bakal. Kalau udah 18 besar ini udah tos-tosan saudara. Harus menang. Kalau enggak, apa itu? 12 pas itu saudara. Adu penalti. Itulah sebabnya saudara, supaya kita bisa memenangkan pergumulan musuh yang banyak tadi. Daud tahu rahasianya, dia berseru-seru kepada Tuhan. Makanya saudara perhatikan, kemudian semua musuhnya itu dikalahkan bukan oleh pedang dari Daud, saudara. Saul kemudian mati bukan oleh pedangnya dia. Absalom anak yang menjadi musuhnya kemudian mati bukan karena pedangnya Daud. Bukan saudara. Artinya ini apa? Sebenarnya kemenangan yang datang dari Tuhan itu bukan karena upaya kita, saudara. Makanya andalkan dia. Lalu kita mungkin berkata begini, lalu caranya gimana? Itu urusan Tuhan, saudara. Urusan kita apa? Berseru-seru kepada dia. Teriakkan dia, saudara. Kebanyakan kita ketika menghadapi masalah, kita sibuk memikirkan, nanti kita lihat yang ketiga sudah, sibuk memikirkan pekerjaan kita, sibuk memikirkan persoalan kita, sehingga waktu untuk Tuhan berseru-seru kepadanya udah gak ada, saudara. Ketika malam udah capek, udah tidur, saudara. Seharian kita di kantor mikirkan masalahnya, pulang-pulang ke rumah capek, tidur, sudah. Tetapi Daud tahu, maka aku berseru, tetapi dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan sudah tahu ayat bagian yang B dikatakan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nah, Allah menjawab itu dalam bentuk apa, saudara? Apakah ketika
Tuhan, tolong aku, lihat anakku sendiri menjadi seteruku, anakku sendiri memberontak kepadaku. Apa kalau Tuhan berkata, ya aku akan tolong engkau, hai Daud, tenang saja, jangan khawatir. Enggak, saudara, jawabannya apa? Dia melaksanakan apa yang diinginkan, dirindukan, diimani, diyakini oleh Daud dalam realitanya, saudara. Itulah jawaban Tuhan. Sementara maju tadi, ketika menjadikan Tuhan perisainya, dari belakang gak ada yang memanah, saudara, gitu kan? Gak pernah misalkan yang mau pakai perisai ini juga akan nusuk. Enggak, saudara. Dari belakang yang akan memanah, yang di belakang akan menombak, saudara. Saya tahu itu karena nonton itu, Gladiator itu, saudara. Bukan karena mengalami peperangan ala abad pertama. Ada aja saudara yang Tuhan akan lakukan nanti. Tetapi kalau kita berseru-seru gitu, Kadang-kadang, loh kalau cuma berseru-seru terus nggak ada yang lain, nggak ada saudara. Nah, lalu bagaimana nanti jalan keluarnya? Dari seruan kita itulah, saudara, Tuhan akan tuntun kita. Apakah lewat tangan kita nanti yang akan digerakkan untuk melakukan sesuatu? Ada orang loh, saudara, Dia udah capek nyari sesuatu yang hilang, saudara. Udah capek aja, capek gitu. Waduh, udah pusing 7 keliling dia. Saking capeknya dia dulu. Tuhan tolong saya. Ketika Tuhan tolong saya, matanya diarahkan kepada sesuatu. Kok bisa? Padahal udah 70 kali saya kasih itu loh Pak, katanya. 70 kali. Tapi gak ketemu. Jadi dengan kata lain, saudara, ketika Tuhan tolong saya, fokus, saudara. Set. Lalu Tuhan menggerakkan kakinya untuk, ada apa sih di sana? Apa yang terjadi di sana? Apa peristiwa di sana? Ternyata yang dicari itu di situ, saudara. Artinya apa? Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita kepada jalan keluar yang Tuhan kehendaki, saudara. Dengan cara apa? Dengan cara dia apakah? Dengan melalui tangan kita, kaki kita, pikiran, mata kita, atau melalui orang lain. Ya kan? Atau melalui orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, saudara, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Setelah kita bersuruh-suruh dikatakan 6, aku membaringkan diri lalu tidur. Apa artinya nih, saudara? Aku membaringkan diri, sementara misalkan udah dengar, waduh, anakmu sudah galang kekuatan. Hai Daud, dia sudah siap menyerang engkau. Hanya tunggu tanggal mainnya, dia akan datang mau menyerbu istanamu. Barangkali itu ceritanya, saudara, kalau sudah baca di kitab Raja-Raja dan 2 Tawarik, saudara. Ingat Daud, sebentar lagi dia akan kup kerajaanmu. Panglimamu sendiri sudah membelot dan mengikuti dia, hai Daud, gitu kan. Tetapi Daud berkata, engkau perisaiku, Tuhan. Ia berteriak. Dan kemudian dia tidur di istananya. Apa itu maknanya, saudara? Ancaman dari musuh yang sangat besar. Tetapi dia bisa tidur. Pernahkah saudara ketika masalah besar datang, Anda bisa tidur? Bisa enggak? Kebanyakan orang gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena mikirin masalahnya. Karena mikirin jalan keluarnya. Mikirin bagaimana caranya untuk mengatasinya. Coba cari menggalang kekuatan juga. Kan gitu kan, saudara? Makanya gak bisa tidur. Arti tidur di sini apa, saudara? Saya bodohlah Tuhan. Mau udah di dekat pintu kayak atau enggak. Aku sudah serahkan, aku sudah berseru dan kau sudah menjawab aku. Aku mau tidur saja. Artinya ini apa? Dia berserah, saudara. Dia berserah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang punya otoritas. Dia punya kedaulatan. Kalaupun aku harus mati di tangan anakku, nggak menjadi masalah. Nggak jadi persoalan. Walau-walam gitu kan, saudara. Dia bisa tidur, saudara. Aku membaringkan diri lalu tidur, katanya. Bukan masa bodoh persoalan, enggak. Aku tahu hidupku ada di tangan Tuhan. Masa depanku ada di tangan Tuhan.
Hidup kerajaanku ada di tangan Tuhan. Aku berserah saja. Walaupun anakku Absalom yang siap dengan senjatanya itu sudah ada di pintu istanaku, aku tidak peduli. Waktu tidur aja kan gitu kan saudara. Saudara, kalau kita mau berserah kepada Tuhan, walaupun di depan mata tsunami sudah ada, kita bisa tidur saudara. Tetapi ada banyak orang hari ini gelisah, gak bisa tidur, resah. Kenapa? Kenapa saudara? Jawabannya apa? Kenapa orang gak bisa tidur? Karena kadang-kadang kita berkata, aku gak bisa tidur, kenapa? Mikirin banyak pikiran pak. Enggak saudara, bukan karena banyak pikiran kita gak bisa tidur. Tapi kenapa? Kenapa? Karena gak berserah. Coba kalau berserah. Bukankah bebannya Daud begitu banyak? Dia dihinakan oleh anak buahnya sendiri. Anaknya sendiri memberontak kepada dia. Untung Daud itu bukan perempuan. Kalau Daud itu perempuan, dia berkata, dari rahimku sendiri kebanggetan tuh anak gitu kan. Ibu-ibu tuh alasannya rahim sendiri saudara. Iya kan? Alasannya begitu. Kalau udah lagi anaknya rewel aja, kamu gak tahu ya gitu ya. Yang dibawa-bawa rahimnya saudara. Tetapi Daud bisa tidur loh. Kenapa? Karena dia berserah kepada Tuhan. Dia tahu hidupnya ada di tangan Tuhan. Dia tahu kerajaannya ada di tangan Tuhan. Dia tahu bahwa masa depan hidup dan kerajaannya ada di tangan Tuhan. Ketika jam 9 jamnya dia tidur saudara. Walaupun saudara lembur di kantor saudara, percayalah, kalau saudara tidak berserah kepada Tuhan, tidak akan pernah akan selesai. Mungkin masalah yang itu selesai, akan datang masalah yang lain, saudara. Oleh karena itu, sikap yang ketiga yang perlu kita miliki dalam menghadapi lawan yang banyak itu, sehingga kita tidak lari dari persoalan, berserah, saudara. Berserah. Saya kemarin dengar atau baca ini, saya lupa saudara. Saya nggak ada masalah, tapi gelisah saudara. Dia gelisah. Enggak ada persoalan, enggak. Saya tahu memang orang di dalam Tuhan juga akan ada masalah, akan banyak penyakit, tapi gelisah saudara. Itu mah bohong saudara. Kalau saudara berkata bahwa hari ini tidak hujan, ngapain bawa payung saudara? Itu adalah pekerjaan yang bodoh menurut saya. Kalau hari ini tidak hujan. Tapi kalau saudara berkata, kayaknya mau hujan nih, bawa payung kan saudara. Tapi yakin, betul-betul 100% hari ini gak hujan, tapi bawa payung. Gak klop saudara. Gak klop. Tetapi kalau saudara berkata, aku berserah, gak usah minum palium saudara. Saudara akan bisa tidur. Kenapa? Aku tahu hidupku di tangan Tuhan. Pekerjaanku di tangan Tuhan, rumah tanggaku di tangan Tuhan. Karena yang pertama tadi, perisainya Tuhan sudah berseru-seru. Aman deh. Aman itu bukan apa? Bukan karena sudah reda persoalannya, bukan. Aman, hatinya tenang. Makanya saudara, ayat yang seterusnya dikatakan di sana, luar biasa ini saudara. Ayat 7. Jadi aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang. Ayat 7 sudah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ini kan, aku gak, mau di depan pintu kayak Absalom dengan segala pasukan. Aku gak takut katanya. Kenapa tadi? Ia berserah tadi saudara. Sekalipun udah kan sering kali saya katakan, justru di ujung tanduk itu adalah posisi yang paling enak loh saudara. Percaya enggak? Kalau kita misalkan masih, kan di ujung tanduk itu kan nggak ada lagi sesuatu yang perlu kita lakukan, kan? Itu arti di ujung tanduk kan. Udah nyerah aja lah kan gitu kan sebenarnya. Itu kan nggak ada lagi sesuatu yang bisa perlu di ujung tanduk. Tapi herannya saudara, udah di ujung tanduk banyak gerak. Kenapa? Di ujung udah tahu di ujung tanduk tapi banyak gerak saudara. Jadinya apa? Jatuh. Harusnya Tuhan tolong tuh. Gitu kan? Cuman itu aja kan sebenarnya. Makanya enak saudara.
nggak keluar duit, orang nggak usah susah-susah. Nah kita bangunin orang jam 4 pagi, padahal dia baru tidur jam 3. Lagi enak-enaknya gitu kan tidurnya, saudara bangunin. Susah itu saudara, kenapa? Tolong di ujung tanduk, kalau engkau nggak tolong saya, jatuh ini. Ya benar jatuh saudara, kita udah lari ke sana, bangunin dia, angkat telepon gitu kan, itu gerakan saudara. Jadi sebenarnya di ujung tanduk itu, Tuhan, hidupku di tangan-Mu. Ya sudah, kalau memang pluk mati ya sudah, kan enak, sorga tempatnya kan. Tapi telak begitulah tutup. Kata Tuhan, bagi Tuhan mah gampang saudara. Dia tarik kita, dia angkat kita katanya. Seperti apa kata Daud dalam Mazmur yang lain saudara. Tapi karena kita banyak gerak, dia jatuh saudara. Makanya Daud berkata, aku tidur sudah. Aku gak takut ribuan di depan pintu istanaku yang siap menerbu sabodo. Karena aku tahu Tuhan perisaiku, aku tahu hidupku di dalam Tuhan, di tangan Tuhan. Semuanya ada di Dia, kendali ada di Dia, otoritas ada di Dia. Itu sebabnya saudara, kita bisa menikmati hidup ini sekalipun masalah semakin banyak saudara. Jangan gak bisa tidur nih. Bukan karena apa-apa sih, karena banyak nyamuk kan saudara. Gak bisa tidur nih karena banyak pikiran. Lagi banyak persoalan. Ya memang Daud menyadari banyak lawan. Betul memang banyak persoalan. Banyak tantangan. Banyak rintangan dan halangan. Tetapi jadikan Tuhan perisaimu saudara. Andalkan Dia lewat seruanmu kepada Dia. Dan berserahlah kepada Dia saudara. Maka engkau akan melihat kuasa Allah yang enggak terduga itu saudara. Menolong kau. Seperti apa dikatakan Daud ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Berkat Tuhan tetap akan kita nikmati karena pertolongannya. Karena kita menjadikan Dia perisai kita. Kita andalkan Dia dalam setiap jalan-jalan kita. Lalu kita berserah kepada Dia. Dia ada kuasa akan bekerja. Amin. Mari kita berdoa.